Teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian perwakilan Serie A lainnya, Atalanta ditahan seri oleh Arsenal. Jujur gua sebel banget ngelihat fans-fans Arsenal ya berisik di sosial media, terutama Twitter. Mereka gembar-gembor banget bahwa Arsenal akan membantai Atalanta. Mereka seakan lupa bahwa Atalanta adalah juara Eropa musim lalu. Tidak semua tim bisa berada di posisi itu. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A, liga terbaik di dunia yang belum ada hak siarnya di Indonesia. Sungguh menyedihkan teman-teman. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin Giornata 4, Giornata 5, dan perjalanan tim-tim perwakilan Serie A di kompetisi Eropa. Yang pertama, kita flashback dulu teman-teman, mengingat apa yang terjadi di Giornata 4. Dua tim besar tersandung ya di minggu lalu teman-teman, harus puas membawa pulang 1 poin saja. Inter ditahan seri oleh Monza, lalu kemudian Empoli ditahan seri oleh Juventus. Lalu kemudian dari ibu kota, dua tim meraih hasil yang berbeda ya. Lazio kembali meraih kemenangan. Wah, hebat sih ini Lazio ya, walaupun merkatonya menyedihkan, tetapi di awal musim ini menurut gua mereka tampil cukup baik. Ya, setidaknya masih lebih baik ya dibandingkan dengan sang saudara sekota yang hanya bermain seri saja melawan Genoa. Dan dari hasil tersebut teman-teman membuat Roma sampai dengan Giornata 4 belum meraih kemenangan sama sekali. Sehingga ujung-ujungnya nih kasihan banget De Rossi dipecat oleh Roma teman-teman. Padahal baru aja memperpanjang kontrak. Total di awal musim ini teman-teman, di bawah kepemimpinan De Rossi ya, dari 4 pertandingan Roma cuma meraup 3 poin. Aduh, tahu gini jangan mecat Mourinho. Lalu kemudian di Giornata 4, tim besar lainnya mampu mengamankan 3 poin ya. Napoli secara meyakinkan menang 0-4 dari Cagliari. Wah, Conte benar-benar mengamuk ya. Di partai perdana mereka memang jelek, ancur-ancuran. Tapi setelah itu Napoli langsung injak pedal gas ya. Lukaku kembali mencetak gol. Lalu Buongiorno ini mulai membuka keran golnya, pemain baru Napoli teman-teman. Lalu selain Napoli ini ada pembantaian juga. Milan menghancurkan Bang Izes ya 4-0. Tetapi pertandingan yang paling banyak dibicarakan, tim yang menjadi daya sorot utama di Giornata 4 adalah Udinese. Mereka melakukan aksi epic comeback ya setelah tertinggal 2-0. Wah, ini duet penyerang Udinese lagi sangat on fire teman-teman. Luka dan Taufin selalu masuk skor sheet nih di 4 Giornata awal. Dan dengan hasil tersebut, dengan luar biasanya Udinese ada di Capolista teman-teman, unggul 1 poin dari Napoli. Lalu kemudian di peringkat 3 dengan poin yang sama ada Inter, Juve, dan Torino. Siapa yang menyangka Udinese bisa ada di Capolista? Karena di musim lalu bahkan mereka hampir masuk ke zona degra. Mereka sekarang dilatih oleh orang Jerman teman-teman, namanya Costa Runjaik. Siapa yang menduga pelatih yang sebelumnya tidak terdengar di 4 Giornata awal ini mampu membuat Udinese bukan hanya nangkring di Capolista ya, tetapi mereka juga belum terkalahkan. Nah, itu tadi adalah review tipis-tipis teman-teman dari Giornata 4. Sekarang kita beralih preview singkat untuk Giornata 5. Di akhir pekan ini ada banyak pertandingan menarik. Yang pertama, Juventus akan bertemu Napoli. Conte akhirnya datang lagi ke markas Juve teman-teman, tetapi dengan jubah yang berbeda. Padahal sebelumnya banyak yang memprediksi bahwa Conte akan kembali ke Juventus, tetapi tidak ya. Sebelumnya dia datang ke markas Juve dengan jubah Inter. Sekarang Conte datang lagi sebagai pelatih Napoli. Di pertandingan ini tentu saja Napoli punya keuntungan ya. Mereka tidak bermain di kompetisi Eropa, jadi pasti lebih fresh, kaki-kaki mereka jauh lebih segar untuk menghadapi Juventus. Lalu kemudian partai seru lainnya di Giornata 5 ini tentu saja adalah Derby della Madonnina. Untuk teman-teman jangan lupa ikutan giveaway. Berhadiah food card seperti ini teman-teman. Untuk bisa mendapatkan food card ini caranya sangat mudah, cukup dengan tebak skor akhir Derby della Madonnina. Informasi lebih lanjut silakan cek Instagram gua @cekinggita. Untuk derby kali ini teman-teman, moral kedua tim agak terbalik-balik ya. Di sisi Milan, moral mereka di Serie A cukup baik karena di pertandingan sebelumnya mereka membantai Venezia. Tetapi apesnya di pertandingan terakhir banget mereka baru saja kena epic comeback dari Liverpool. Jadi moral mereka agak-agak goyang.
Nah, berbanding terbalik dengan Inter, moral mereka di Serie A sebetulnya nggak bagus-bagus banget ya, karena di pertandingan terakhir mereka ditahan seri oleh Monza. Tetapi di pertandingan paling terakhir banget, mereka justru baru saja berhasil menahan seri City, sehingga moral mereka cukup meningkat. Lalu kemudian partai menarik lainnya menurut gua adalah Fiorentina Lazio, yang punya nasib terbalik-balik ya dari sisi Mercato dan penampilan. Ini Lazio, aduh Mercatonya ala kadarnya, tetapi di luar dugaan 4 giornata pertama penampilan mereka cukup meyakinkan. Total Lazio sudah meraih 2 kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Sementara itu Fiorentina dengan Mercato yang sangat menggeliat belum juga meraih kemenangan di 4 pertandingan pertama. Lalu partai menarik lainnya lagi ada Roma melawan Udinese. Udinese sebagai tim tamu, tim yang lagi on fire. Kita lihat seberapa lama mereka bisa konsisten berada di puncak ya, menampilkan penampilan terbaik. Tetapi kayaknya di Giornata 5 ini mereka bisa melibas Roma yang baru saja mengganti pelatih. Ya walaupun pelatihnya Roma bagus juga sih, si Ivan Juric ya. Tetapi ya kita lihat saja nanti apakah Ivan Juric bisa membuat keajaiban dalam waktu cepat. Itu dia tadi teman-teman, partai-partai yang rasanya akan menarik ya di Giornata 5 ini. Tetapi sayangnya, aduh, belum ada kabar baik dari hak siar Serie A. Masa iya udah sampai dengan Giornata 5 loh. Ada Derby della Madonnina tetapi nontonnya pakai link bajakan. Aduh, apes banget ini nasib tifosi-tifosi Serie A. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut lagi teman-teman, kita cerewetin bareng-bareng untuk perjalanan perwakilan Serie A di kompetisi Eropa. Untuk kompetisinya sih baru main Liga Champion aja ya. Untuk Europa League dan Conference League baru akan bermain di minggu depan. Nah di Liga Champion, seperti yang kita ketahui bersama, Serie A mengirimkan 5 tim, paling banyak ya bersama Jerman dibandingkan tim-tim lainnya. Tetapi di matchday pertama ini, dari 5 perwakilan Serie A yang menang cuma Juventus. Sisanya ya bisa dikatakan ambyar. Ini Juventus luar biasa sih. Di bawah asuhan Thiago Motta, dia memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pemain-pemain muda untuk bersinar. Nah di pertandingan kali ini yang mendapatkan kesempatan adalah Yildiz. Menurut gua ini adalah hasil yang luar biasa bagi Bianconeri, mengingat di Serie A di 2 match terakhir penampilan mereka melempem. Lalu kemudian untuk perwakilan Serie A lainnya cuma mendapatkan hasil seri saja ya. Inter sang juara Italia mendapatkan 1 poin dari Etihad ya, kandang City. Dan perayaan dan pemberitaannya teman-teman, padahal hasilnya cuma seri aja, tapi hebohnya 3 hari 3 malam. Lalu kemudian perwakilan Serie A lainnya, Atalanta ditahan seri oleh Arsenal. Jujur gue sebel banget ngelihat fans-fans Arsenal ya berisik di sosial media, terutama Twitter. Mereka gembar-gembor banget bahwa Arsenal akan membantai Atalanta. Mereka seakan lupa bahwa Atalanta adalah juara Eropa musim lalu. Tidak semua tim bisa berada di posisi itu. Tetapi sayangnya menurut gue 1 poin ini adalah kerugian bagi Atalanta. Andai saja Retegui bisa mengkonversi dengan sempurna penaltinya, maka Atalanta akan memenangkan pertandingan. Dan fakta menarik teman-teman, Arsenal di 4 pertandingan terakhir di Liga Champion ketika melawan tim-tim Italia, Arsenal sama sekali belum pernah mencetak gol. Mereka kalah 1-0 dari Roma, kalah 4-0 dari Milan, kalah 2-0 dari Napoli, dan cuma bermain 0-0 lawan Atalanta. Berikutnya Arsenal akan melawan Inter. Lalu kemudian lanjut tim Serie A lainnya yang bermain di Liga Champion adalah tim kejutan musim lalu, Bologna. Ini adalah partai perdana Bologna ya setelah 60 tahun absen di kompetisi Eropa. Menurut gua ini hasil yang cukup baik, 0-0 lawan Shakhtar ya. Ini kan hitungannya berarti debut karena udah lama banget tidak bermain di kompetisi Eropa. Nah, data fakta menariknya adalah teman-teman, Bologna kalau dilihat dari sejak pertama kali mereka bermain di kompetisi Eropa, ternyata Bologna belum pernah terkalahkan di 34 pertandingan. Dan ternyata ini adalah jumlah pertandingan terbanyak terpanjang dalam sejarah Eropa sebagai tim yang tidak terkalahkan di kompetisi benua biru. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.